Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan pendekatan wacana mengikuti model Sarah Mills, tentunya melalui beberapa penyesuaian, karena model Sarah Mills banyak diaplikasikan pada media massa cetak. Sarah Mills adalah seorang teoris wacana. Titik perhatiannya terutama pada wacana feminisme. Feminisme juga ditampilkan dalam teks, baik itu berupa teks novel, gambar, foto, ataupun dalam berita. Oleh sebab itu, Mills sering kali disebut sebagai ahli wacana dengan perspektif kritis. Dalam hal ini, Mills lebih melihat bagaimana posisi aktor ditampilkan dalam teks, serta bagaimana pembaca atau audiens mengidentifikasikan dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Feminisme merupakan sebuah paham perempuan yang berupaya memperjuangkan hak-haknya sebagai sebuah kelas sosial. Feminisme tidak hanya selalu berhubungan dengan masalah emansipasi yang cenderung berhubungan langsung dengan persamaan hak. Feminisme juga melibatkan adanya gerakan pembaruan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam upaya mengharapkan perubahan status sosial, kebudayaan, dan cara pandang sehingga dapat tercapai persamaan hak. Dalam pembahasan kali ini, maka saya akan menggunakan dua level yang ada pada Sarah Mills. Yang pertama adalah level mikro, yang kedua adalah level makro. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melakukan analisis wacana ini adalah dengan melihat level mikro, yaitu tema, setting, karakter, dialog, dan kostum. Yang pertama adalah tema. Film ini menceritakan tentang 3 keluarga yang memiliki latar belakang etnis, kemampuan ekonomi, dan status sosial yang berbeda, namun memiliki kesamaan secara tidak sengaja. 3 kepala keluarga tersebut melakukan poligami. Tema yang diangkat adalah perempuan sebagai sebuah objek yang ditonjolkan. Secara garis besar, dalam film ini menceritakan perempuan yang berusaha untuk melakukan pemberontakan terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum pria yang melakukan praktek poligami terhadap mereka. Film Berbagi Suami memiliki 3 jalan cerita yang berbeda. Terdiri dari 3 keluarga yang sama-sama dipoligami oleh kaum pria, dan perempuan menjadi korban dalam praktek poligami tersebut. Walaupun tidak semua tokoh perempuan yang dipoligami berhasil melakukan pemberontakan, namun mereka melakukan usaha pemberontakan dengan caranya masing-masing. Yang kedua adalah setting. Dalam film Berbagi Suami mengambil setting kota Jakarta, namun ada perbedaan pada ketiga alur cerita. Dalam kisah Salma, setting yang dipilih adalah kawasan perkotaan. Hal ini bisa dilihat dari bentuk bangunan rumah yang bergaya modern dan memiliki taman. Rumah minimalis dianggap mencerminkan cara hidup yang dinamis, sederhana, praktis, dan efisien. Kemudian pada tokoh yang kedua, yaitu Siti, digambarkan tinggal di rumah Pak Le yang berada di kota Jakarta, namun berada di perkampungan kumuh. Hal itu tampak dari gang sempit yang digunakan sebagai akses untuk menuju rumah. Bangunan rumahnya pun hanya berupa rumah petak yang hanya terdiri dari beberapa ruangan kecil, hanya ada 2 kamar tidur dengan penghuni yang sangat banyak. Untuk tokoh yang ketiga, yaitu Ning, yang diceritakan tinggal di Jakarta yang bukan berada di pusat kota, melainkan juga di perkampungan kumuh. Dalam suatu adegan, terlihat pertemuan antara tokoh Siti dan Pak Le yang bertemu dengan C. Linda yang sedang berada di dalam mobil pickup. Yang ketiga adalah karakter. Karakter yang terdapat di film Berbagi Suami sangat kompleks, karena memang terdiri dari 3 cerita dan 3 keluarga yang berbeda. Pada tokoh perempuan dalam film ini sebenarnya sama-sama tidak mau dengan begitu saja menerima takdir mereka untuk dipoligami. Namun, mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Pada tokoh Salma digambarkan paling bijaksana di antara ketiga tokoh yang diceritakan dalam film ini. Salma tetap menerima suaminya pulang ke rumah dengan mensyaratkan suaminya untuk mandi sebelum masuk ke dalam rumahnya. Karakter Salma mungkin terlihat lemah, karena seorang perempuan tetap mau dimadu. Namun Salma merupakan seorang pekerja atau seorang dokter. Sebagai perempuan yang mendedikasikan hidupnya terhadap kesehatan, Salma memiliki nilai lebih dibanding dengan perempuan lainnya. Ada karakter yang kedua, yaitu Siti. Siti merupakan seorang gadis lugu yang berasal dari Jawa, yang sangat penurut terhadap Pak Le-nya, yang kemudian dia beristri menjadi istri yang ketiga. Pada tokoh yang ketiga adalah Ning, sebagai seorang gadis remaja Tionghoa yang bekerja di restoran bebek goreng. Dalam film ini, Ning diceritakan menjadi istri simpanan dan memiliki karakter kemandirian yang tinggi. Terlihat dari tokoh Ning yang
hidup sendiri tanpa orang tua yang berada di sisinya. Yang keempat adalah dialog. Dalam kisah Salma, yang digunakan untuk berdialog adalah bahasa Indonesia tanpa logat dari daerah yang dibawa. Jika dilihat dengan seksama, dapat dilihat bahwa dalam cerita ini berasal dari keluarga Betawi. Sedangkan dalam kisah Siti, karena dia adalah perempuan Jawa yang datang ke Jakarta, maka bahasa Indonesia yang digunakan Siti dalam berdialog dengan lawan mainnya menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Jawa yang cenderung medok. Dalam kisah ketiga, Ming juga menggunakan logat yang berbeda. Ming menggunakan beberapa dialek Tionghoa, namun tetap menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima adalah kostum. Kostum yang digunakan oleh para tokoh sesuai dengan latar belakang pada setiap cerita. Pada kisah Salma digambarkan dengan memakai jilbab saat Salma tua. Hal ini sejalan dengan karakter perempuan yang bijaksana, tidak neko-neko, kalem dan islami. Untuk tokoh Siti, yaitu memakai kostum yang wajar dipakai oleh seorang gadis Jawa yang lumpuh. Pakaian yang ia kenakan kebanyakan agak kusam, sehingga semakin menunjukkan dari strata sosial yang mana Siti berasal. Berbeda dengan Ming yang memakai pakaian layaknya gadis remaja usia belasan tahun, Ming terlihat paling sering memakai kaos tanpa lengan dan celana pendek yang menunjukkan bagian pahanya. Yang kedua adalah level makro. Dalam analisis yang berlevel makro ini, pada dasarnya adalah melakukan analisis yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berada di luar teks yang dianalisis. Hal tersebut pada akhirnya akan menunjukkan kekuatan-kekuatan yang dominan di kalangan masyarakat dalam rangka mendukung wacana yang ditampilkan di dalam teks. Jika dilihat dari sutradara film Berbagi Suami, yaitu Nia Dinata yang merupakan seorang perempuan, maka tidak mengherankan jika dia ingin membuat film yang berkaitan pula dengan perempuan. Film ini dibuat dengan menceritakan bagaimana beberapa sudut pandang perempuan dalam menerima poligami di kehidupan mereka. Nia Dinata ingin menunjukkan pada audiens bahwa perempuan memiliki cara untuk berjuang dan mempertahankan eksistensi mereka sebagai perempuan di dalam keluarga poligami mereka. Kesimpulannya adalah, permasalahan poligami yang menjadi isu utama pada akhirnya memperlihatkan bagaimana perjuangan perempuan untuk mendapatkan haknya dalam mendapatkan kebahagiaan. Yang dapat dilihat dari film Berbagi Suami ini adalah aspek perempuan yang memiliki kesempatan meningkatkan karir yang menjadi pilihannya. Peningkatan karir ini lebih terlihat pada cerita Salma yang tetap menjadi dokter dan memperdayakan masyarakat sekitarnya. Perempuan memiliki hak dalam hak seksual. Ini terlihat jelas pada cerita Siti yang memilih kabur dengan Dwi atau istri tua Pak Lik dan hidup bersama karena mereka saling mencintai. Kebebasan itu juga ditunjukkan dengan melakukan hubungan seksual sama jenis yang pernah dilakukan oleh Siti dan Dwi. Perempuan memiliki hak dalam menentukan masa depannya. Cerita Ming memperlihatkan bahwa perempuan dapat memilih masa depan mereka. Dengan memutuskan untuk tidak bergantung lagi dengan Koh Abun, Ming pindah kosan dan memulai hidup baru dan berusaha mencapai impiannya untuk menjadi seorang aktris.